Batik ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia. Sudah menjadi keharusan sebagai warga negara Indonesia kita menjaga dan memelihara keberadaannya. Seperti yang telah dilakukan Ayu Wulansari, mahasiswi IPB Multitalenta ini mengusung Batik Biodiversity untuk program kreativitas mahasiswa. Melestarikan karya seni dan budaya Indonesia lebih luas adalah tujuan utamanya. Dengan kreativitas dan jiwa sosial yang tinggi, Ayu perlahan tapi pasti telah memberikan warna baru dengan karyanya Batik Biodiversity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Haikal Saputra bisa menjumpai Anda Sobat Green dalam segmen Bincang Bintang episode kali ini. Dan kali ini kami akan menghadirkan seorang mahasiswi cantik yang sangat luar biasa dan inspiratif tentunya. Beliau adalah mahasiswi dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Langsung saja kita berkenalan, ini dia Ayu Wulansari. Apa kabar Ayu? Alhamdulillah baik. Wow, cantik sekali hari ini. Ya, terima kasih. Ayu, sekarang Ayu sedang sibuk apa? Sekarang lagi sibuk untuk mempersiapkan PKM nih, sebentar lagi kan Monef. PKM adalah program kreativitas mahasiswa ya? Iya, program kreativitas mahasiswa. Dan kita lagi berkecimpung di pengembangan masyarakat pastinya. Pengembangan masyarakat. Nama PKM-nya? PKM tentang batik as heritage, kemudian ada juga edukasi batik biodiversitas. Batik biodiversitas ya. Iya, benar. Apa sih batik biodiversitas itu bisa dijelaskan sedikit? Batik biodiversitas itu lebih kepada pengembangan tentang keanekaragaman hayati Indonesia gitu. Jadi nanti kita berciri khas dengan keanekaragaman hayati itu. Kita memperkenalkan kekayaan keragaman hayati yang ada di Indonesia kepada adik-adik SD, kepada masyarakat juga seperti itu. Oh, berarti motifnya ya? Motifnya mencirikan biodiversitas yang ada di Indonesia. Benar. Salah satunya ini ya? Iya, benar. Ini media yang kita gunakan kemarin pada saat kita terjun lapang untuk memberikan pelatihan edukasi kepada adik-adik SD di Cibuluh tepatnya. Cibuluh. Benar. Ya, pemirsa Sobat Green, ini adalah salah satu motif batik biodiversitas yang ditawarkan oleh Ayu dan kawan-kawan untuk PKM-nya. Benar sekali. Ayu, siapa sih targetan utamanya ini? Kan kalau Ayu tadi bilang adalah mahasiswa teman-teman anak SD ya. Kenapa anak SD? Karena menurut saya dan teman-teman gitu kan, untuk memperkenalkan budaya membatik, kemudian memperkenalkan keanekaragaman hayati itu kita harus memulai sejak dini gitu. Jadi kalau ke anak-anak SD itu kan, ke adik-adik kita itu kan kita harus memikirkan melalui media apa yang tepat supaya mereka menjalaninya tuh dengan enjoy pastinya, dengan senang. Ya. Walaupun ada yang ingin disampaikan ya. Ada pesannya tersendiri gitu kan. Terus ada bagaimana mereka bisa bekerja sama di dalam tim pastinya. Semuanya sudah kita kemas kemarin melalui edukasi batik yang telah kita lakukan kemarin. Nah, kalau batik biodiversity ini teman-teman dari PKM Ayu, apakah hanya sekedar memproduksi atau sampai pemasaran atau seperti apa? Kalau di sini kita kan ada dua ya, yang satunya targetnya ke adik-adik SD, yang satunya kita ke pengrajin gitu kan. Oh, ada dua? Ada dua. Nah, sedangkan kalau yang ke pengrajin itu kita lebih memberikan suatu pelatihan tentang kreativitas mereka untuk membatik dengan konsep-konsep ide yang kita berikan seperti konsep biodiversitas itu. Nah, kita munculkan ide-ide itu, kemudian kita berikan pelatihan ke masyarakat setempat di Cibuluh juga tepatnya. Kemudian kita juga bekerja sama untuk melakukan suatu pengembangan masyarakat pastinya ke UKM Batik Tradisiku di situ. Kemudian kita melakukan pemasaran pastinya terkait dengan manajemen juga kan. Berarti masih ada kaitannya ya? Ada, pastinya masih ada. Kemudian kita lakukan pemasaran, kemudian kita sekarang sedang menjalankan lomba-lomba gitu. Oh, ada lomba? Ada lomba ya juga. Membatik? Ada lomba untuk desain motif batik biodiversitas itu sendiri, kemudian ada desain untuk rancang busana, dan juga ada fashion show-nya nanti. Wow, sangat menarik sekali pemirsa Sobat Green. Ternyata Ayu ini selain pintar ya tentunya ya, memiliki jiwa sosial yang tinggi juga. Amin. Ayu, dengar-dengar nih ya,
Iya. Ayu ini kan selain sibuk di kuliah juga masih jalan Iya, ya masih ya. sebagai mahasiswi manajemen ya. Benar-benar. Kemudian juga sibuk PKM. Ayu juga katanya salah seorang duta wisata. Alhamdulillah. Bisa diceritakan sedikit? Iya, duta wisata dari 2008 ya, sudah lama sekali sebenarnya. Udah bisa dibilang pensiun. Wah. Senior ya, senior. Nggak juga sih, waktu itu masih SMA kelas 3 di awal gitu kan. Waktu itu masih tingkat kabupaten, tepatnya saya di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian alhamdulillah dikirim ke tingkat provinsi di Jawa Timur. Dan sekarang karena sudah pensiun juga, dan sekarang alhamdulillah sedang di kepengurusan tingkat nasional di Ikatan Duta Budaya dan Pariwisata Indonesia. Wow, ada kaitannya nggak? Apa namanya batik biodiversity ini kan pasti tentunya batik adalah sebagai salah satu khasanah budaya Indonesia. Benar Ya. sekali. Bagaimana Ayu melihat potensi pariwisata nih yang ada di Indonesia saat ini? Pariwisata di Indonesia kita pasti tahu memang sangat luar biasa kan, bahkan Indonesia tuh sangat kaya dan apa yang ada di Indonesia itu belum tentu ada di negara-negara lain pastinya gitu kan. Tapi sekarang tergantung bagaimana kita bisa memperkenalkan, kita bisa menguasai pariwisata ini untuk bisa kita promosikan, untuk bisa kita guide turis-turis mancanegara maupun domestik ini supaya tertarik dan penasaran pastinya. Harus penasaran ya? Untuk Karena memang datang ke sangat Indonesia. banyak sekali pariwisata yang sangat luar biasa di Indonesia. Benar sekali. Sebagai seorang duta wisata nih, apa sih peran serta Ayu dalam menarik turis-turis mancanegara? Ada nggak? Pastinya kita sebagai seorang duta wisata juga, kita harus kreatif, kita harus melakukan sesuatu dan alhamdulillah saya bersama teman-teman di Edutparindo ini, kita memperkenalkan budaya bangsa kita melalui Asian Youth Forum and Festival yang diadakan sekitar tahun 2011 lalu dan insya Allah setiap tahun pasti ada. Di mana di sini setiap negara itu mengirimkan duta-dutanya untuk memperkenalkan budaya mereka di situ gitu. Dan alhamdulillah dari acara kemarin Indonesia mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dengan kesenian Sunda terutama yang ditunjukkan kepada negara-negara ASEAN itu. Saat itu kesenian Sunda yang lagi dieksplor ya? Iya benar sekali, kesenian Sundanya. Bagaimana main sulingnya, kemudian bagaimana mereka menyanyi lagu Sunda, seperti itu kan sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Dan tentunya selain acara-acara tersebut juga melalui batik biodiversity ini juga bisa mempromosikan kebudayaan Indonesia ya? Kalau ini ciri khas bangsa Indonesia punya batik gitu. Yes. Nah Ayu, apa sih sebenarnya yang membedakan Ayu nih? Dari konteks lain mungkin ya, dari konteks lain sehingga Ayu tuh bisa menjadi duta wisata saat itu. Sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna ya pastinya. Cuman di sini sebagai seorang pemudi, sebagai seorang pemudi kita harus mampu melakukan sesuatu dan pastinya tidak hanya sekedar kita berbicara tapi kita lebih ke actionnya bagaimana gitu kan dan bagaimana pola pikir kita terhadap permasalahan yang sekarang kemudian untuk kedepannya nanti seperti apa. Nah mungkin dari situ dengan pemikiran-pemikiran kita pada saat kita FGD Forum Group Discussion itu bisa dilihat bagaimana pemandangan kita dan pemikiran kita kedepannya seperti itu. Berarti tetap pola pikir dan kedewasaan mungkin ya. Dan kepribadian juga pastinya. Amin. Nah, berbicara tentang masa depan nih Ayu. Ayu kan saat ini masih kuliah juga kan di manajemen IPB dan Ayu juga masih aktif di bidang pariwisata dan lingkungan juga ya kan. Sebenarnya apa sih untuk masa depan sendiri Ayu lebih memilih kemana nih? Kalau saya pribadi mengkonsepkan diri saya seperti ini. Setiap apa yang saya lakukan itu pasti harus saling berkaitan. Kebetulan karena saya memang suka bisnis, akhirnya saya memperdalam lagi di bidang manajemen gitu kan. Dan karena saya cinta budaya dan saya peka terhadap lingkungan, peka gitu kan. Maksudnya saya sangat tertarik di bidang budaya dan lingkungan, makanya saya melakukan usaha yang terkait dengan itu, misalnya. Berarti semuanya tercakup dipakai ilmunya gitu ya? kan. Jadi budayanya apa? Batik. Kemudian lingkungannya apa? Biodiversitas ini yang kita bawa seperti itu. Tetap ada ilmu manajemennya juga, usaha bisnis. Benar. Jadi seperti itu. Iya nih, terakhir nih ya. Iya. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman mahasiswa mungkin ataupun untuk Sobat Green? Silakan. Iya. Pastinya sebagai seorang mahasiswa disinilah tempat kita untuk berkreatif, memunculkan ide-ide kita ke depannya nanti karena calon-calon mahasiswa, calon-calon orang hebat seperti kita ini yang mampu untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa kita gitu kan. Dan di sini kita lebih baik untuk meningkatkan soft skill kita selain di bidang akademik gitu kan. Jadinya
ayolah kita berkreatif, kita inovatif, kita peka terhadap lingkungan sekitar kita. Apapun yang bisa kita lakukan dari hal terkecil itu sangat memberikan dampak yang luar biasa untuk kedepannya nanti. Berarti intinya adalah lakukan dari hal yang sekecil mungkin ya. Benar. Wah, sangat menarik sekali Ayu, terima kasih Iya, atas waktunya. sama-sama. Sukses selalu buat Ayu ya. Amin, ya Allah, terima kasih. Itulah Sobat Green perbincangan kita dengan Ayu Wulansari. Dan akhirnya Haikal Saputra harus pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan terus Bincang Bintang di episode mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green.